Suzuki Jimny 5 Doors. Ini adalah sebuah Jimny yang kemarin, tahun lalu tepatnya, itu menyita perhatian publik dengan segala kontroversinya. Cuman, kontroversi itu, perhatian itu tidak lepas dari fakta bahwa ini adalah mobil yang diminati, disukai, dan dirindukan oleh banyak orang. Nah, saya saat ini berada di samping sebuah Jimny 5 Doors. Ini secara model ya, adalah Jimny 3 Doors atau JB74 yang dipanjangkan. Wheelbase-nya panjang, ukurannya memanjang. Tapi secara keseluruhan, model, fitur, dan hampir semuanya itu tidak mengalami perubahan. Jadi saya nggak cerita banyak soal eksterior, interior. Saya hanya cerita sedikit aja lah. Setidaknya Anda punya gambaran seperti apa Jimny 5 Doors ini. Biar nggak penasaran, kita lihat aja. Cuman nggak terlalu detail. Ini dari depan sama persis dengan Jimny JB74. Hanya beda di sini. Ini warnanya agak berbeda. Ini agak keabu-abuan gitu. Kalau yang 3 pintu itu berbeda. Lampu sama, bumper sama, mesinnya juga sama. Mesin K15B yang mampu menghasilkan power 102 PS dan torsi 130 Nm. Over fendernya, nah ini yang bikin terlihat gagah, agak besar dan keluar gitu, membuatnya semakin gagah. Ini rodanya menggunakan ring 15 dengan profil ban 195/80. Ini masih standar ya, jadi masih bawaan pabriknya, artinya tidak didesain untuk off-road beneran. Velgnya sama dengan Jimny 3 Doors, yang berbeda adalah disc brake-nya berbeda. Dia ini menggunakan ventilated, jadi agak berbeda. Untuk pendinginan ini lebih oke. Kita kelilingi saja sekilas. Nah ini, bodinya lebih panjang, sekitar 30 cm. Jadi ya mirip-mirip sebuah mobil yang dari Eropa. Ini keren sekali. Kalau yang 3 pintu, di sini nggak ada pintu, yang ini ada pintu. Jadi akses untuk penumpang di baris kedua itu lebih mudah. Kita intip saja dalamnya sekilas. Nah, seperti ini dalamnya. Nah, kita ke belakang aja. Di belakang ada sebuah jendela ya. Ini yang membedakan antara 3 pintu dengan 5 pintu ini. Dari belakang menggunakan ban serep konde. Sebuah SUV itu lebih gagah kalau menggunakan ban cadangan konde. Nah, ini dia yang paling membedakan. Di sini ada sedikit ruang untuk bagasi belakang. Nggak terlalu luas, tapi ya cukuplah untuk membawa sejumlah peralatan. Untuk camping atau peralatan lainnya, ini bisa. Kita intip ke dalam bagian depan. Ini sama persis dengan JB74. Saya pernah bikin reviewnya, jadi nggak terlalu detail ya. Kita masuk aja sebentar. Masih menggunakan anak kunci. Nah, kita nyalakan saja elektrikalnya. Nah ini head unitnya ini kurang lebih sama dengan Grand Vitara. Nah ini dia kurang lebih sama. Di bawah juga seperti ini. Bulat-bulatnya itu kaku, menonjol keluar, membuat kesannya semakin terlihat maco. Tombol-tombol di sini ada buat power window kanan kiri, dan di sini ada traction control, dan di sini ada hill descent control. Ini transmisi seperti ini. Ini transmisi otomatis 4 percepatan, kalau yang manual itu 5 percepatan. Di sini ada transfer case-nya untuk memindahkan penggerak rodanya dari 2H atau penggerak roda belakang saja menjadi 4H, ataupun penggerak 4 roda 4x4. Dan di bawahnya itu ada 4L. Ini untuk kondisi ketika berada di jalan yang membutuhkan traksi yang lebih bagus, tapi dengan kecepatan lebih pelan. 4L itu low. Nah, dashboard seperti ini, nggak terlalu detail lah ya. Kita coba aja langsung mobil ini di area Hambalang. Oke, karena ini sebuah mobil SUV, jadi kita test drive-nya di area yang proper ya. Emang medan off-road. Ini ada mobil lewat. Nah, ini bener-bener daerah off-road. Ini di Hambalang tepatnya. Dulu saya beberapa kali melakukan test drive mobil 4x4 itu di sekitar sini. Nah, kita langsung pakai 4H-nya aja. Dan ini medannya udah mulai off-road. Ini kalau secara ukuran, ini, oh iya,
saya belum mengenalkan. Ini ada Om Apri nih. Siap. Om Apri dari Suzuki Pulau Gadung ya. Nah, ini unit test drive-nya dari Suzuki Pulau Gadung. Alhamdulillah kasih kesempatan untuk pinjam coba test drive di medan sebenarnya. Kita ceritakan mobilnya. Kalau dari kapasitasnya ini untuk 4 penumpang dan nggak terlalu lebar. Tapi ini cukup nyaman posisi duduknya. Dan setir apa segala itu menurut saya itu cukup firm ya, sebagai sebuah mobil yang punya kemampuan off-road lah. Ini gimana mobil, dia nggak jalan, kita jalan malah jalan kayak angkot. Ini medannya belum seberapa, cuman kalau bisa dilihat ke depan, emang ini bukan jalan aspal, jalan berlumpur yang membutuhkan mobil dengan kemampuan off-road, setidaknya semi off-road. Ini gimana Pajero Sport ini? Ragu mulu dia. Dia takut kotor nih. Takut kotor. Udah kita dulu aja Pak, kalau takut kotor Pak. Masa Pajero takut? Suspensinya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang 3 doors. Ini karena bobotnya nambah, dimensinya lebih panjang, otomatis terasa sedikit lebih empuk. Mantulnya itu nggak sekeras yang 3 pintu. Jadi wheelbase-nya lebih panjang ya, wheelbase-nya lebih panjang. Jadi saya rasa ini hal yang oke ya. Nih. Nyaman ya. Nah, wow, nyaman. Bantingannya itu nyaman. Nggak kaku banget tapi cukup lah. Responsernya juga cukup oke. Ini nggak apa-apa dipakai jalan seperti ini. Emang sebenarnya tujuan mobilnya buat jalan-jalan off-road, kalau yang punya hobi off-road. Cuma memang ya lebih kebanyakan kita simpen di rumah biasanya. Takut kotor ya. Takut kotor. Iya. Jadi Jimny memang mobil hobi. Banyak orang tuh belinya bukan karena suka off-road, tapi memang suka Jimny. Dan sekarang kita coba langsung ke medannya. Walaupun medannya itu masuknya kategori off-road ringan ya. Secara power, walaupun nggak terlalu besar ya, tadi 102 PS dan torsi 130 Nm, tapi ini udah sangat cukup. Kenapa? Karena bobot dari mobil ini nggak terlalu berat. Jadi untuk melibas jalan seperti ini sudah lebih dari cukup. Nih udah mulai nanjak dan jalannya jalan yang rusak banget. Tuh, oke loh. Nanjak pelan ini juga oke. Pengalaman pertama kan. Oh begitu? Iya, off-road kayak gini nih. Nanti di depan lebih seru. Lebih seru, siap. Tapi karena ini mobil baru, jadi kita ya pilih medan yang relatif aman lah ya. Kita coba agak ngebut, agak pegangan Umar nih. Siap. Tuh. Di jalan yang relatif lebih rata, dipakai ngebut juga oke. Ini aman nggak kameramen belakang? Aman Bang. Aman Bang? Aman ya. Aman ya. Nah, karena 4x4 jadi lebih enak ya, lebih enak. Jadi karena ini 4x4 itu powernya itu kebantu depan belakang. Jadi selain secara teknis mumpuni dan secara psikologis kita nyetirnya itu lebih percaya diri Om. Beda dengan kalau bawa yang 2 wheels misalkan, itu ada rasa deg-degan, ada rasa kadang tuh bikin nggak percaya diri. Justru rasa itu bikin kerap kali itu bikin jadi blunder. Nah kalau gini kita pede tuh, mau jalannya yang rusak pun pede aja. Ini rusak nih ya? Rusak banget. Tapi nggak terasa ya? Nggak terasa. Soalnya kebanyakan yang test drive nggak pernah ke tempat begini sih Om ya. Aspal biasa di jalanan. Aspal biasa ya. Ini jarang memang. Ini kayak gini nih. Ini sekalian menggambarkan kemampuan dari Jimny ini. Kita lebih pede lagi nih jelasin. Kita pernah ngerasain langsung jalanan yang rusak. Nanti bisa cerita ya sama calon pembeli ya. Awalnya saya tuh agak underestimate ya dengan mobil ini karena powernya itu cukup kecil untuk sebuah mobil off-road. Cuma ternyata tadi ketika lewat di jalanan yang cukup menanjak, jalanan yang off-road gitu ya, ternyata powernya itu lebih dari cukup, sangat bisa diandalkan. Dan satu hal lagi, walaupun ini adalah rodanya masih roda standar ya,
bukan yang untuk off-road beneran. Tapi mobil ini sama sekali apa ya, nggak khawatir gitu loh. Gripnya dapet, handlingnya oke. Jadi saya rasa kalau mau ganti roda, ganti ban maksud saya, dengan ban yang lebih proper ya untuk off-road, yang kembangannya tentu saya berbeda, dan dipakai untuk off-road yang benar-benar off-road, saya rasa itu oke sekali. Dan memang sudah banyak yang pakai sih, khususnya untuk Jimny yang 3 doors ya, itu banyak dipakai untuk off-road di medan yang benar-benar membutuhkan sebuah mobil dengan kemampuan khusus. Dan ini terbukti andal. Nah, saya rasa yang Jimny 5 doors ini saya rasa sama, karena secara spek itu sama. Nah, ini dia nih, tanjakan, jalannya hancur, Batu-batu ya, nggak ada yang aspal nih. berani nggak bawa mobil biasa ke sini? Wah, nggak berani kayaknya Om, beda bantingannya pasti ya. Bikin 1000 kali ya. Iya, ntar udah bisa nanjak, turunnya bingung. Ini kita di jalanan yang agak menurun, tapi dengan jalan yang sangat tidak rata, berbatu, berlobang. Harus pintar-pintar memilih jalur mana yang akan kita lewatin. Dan ini benar-benar handlingnya tuh oke. Tuh. Iya, jalannya doeng. Tapi serius, ini saya sangat suka dengan mobil ini. Ini melebihi ekspektasi saya terhadap sebuah Jimny. Jadi kita agak ngebut, boleh Om? Boleh. Nggak ngebut juga sih. Ini jalan agak rata tapi berbatu gitu. Nah, Anda bisa lihat dari getaran suara saya tadi. Ini jalan yang nggak rata, tapi ketika mau dipakai agak kenceng. Nggak kenceng banget, ini baru 30. Body rollnya ya ada sedikit, tapi tidak yang terlalu mengganggu ya. Oh ya, untuk konsumsi BBM, mobil ini terbilang cukup irit untuk di kelasnya sebagai sebuah SUV beneran ya, bukan SUV kaleng-kaleng. Karena untuk jalan seperti ini yang masih ngalir gitu ya, itu bisa di 10-12 km tergantung jalan, tergantung medan, tergantung cara berkendaranya. Sedangkan kalau jalan tol, jalan luar kota yang lancar, itu lebih irit lagi, bisa di kisaran 15-16 km per liternya. Tidak irit banget memang, tapi ya itulah, ini Jimny, bukan mobil yang MPV yang value-nya itu ada pada konsumsi BBM, efisiensi konsumsi BBM, ada di kenyamanan, tapi value-nya ini, ya ini Jimny bisa untuk off-road. Om Abri, Yap. saya mau nanya nih. Ini kan sempat rame ya dan dicari banyak orang ya. Sekarang harganya berapa sih? Harga kita sebenarnya bisa sesuai OTR, Om. Sesuai OTR kita di bawah 500 ya, 480 atau 90 sekian gitu untuk yang versi Matic tuh alat. Tapi memang ya kita untuk supply unit kan nggak banyak nih, teman-teman, jadi harus inden. Kalau misalkan teman-teman memang sudah kesana kesini mungkin belum dapat ya, mau ngobrol-ngobrol sama Aprin, nanti insya Allah kan kita di pusat nih bisa dapat lebih cepat unitnya. Karena di pusat ya. Test drive-nya aja kita bisa ada nih, ya, nih nyobain.
Di sini nih ya kita bisa lihat display, bisa test drive, jadi teman-teman lebih apa ya, sebelum dapat barang itu lebih nyaman dalam membeli, udah puas gitu kan, udah ngerasain langsung. Ada diskon nggak sih kalau mobil seperti ini baru gini dan diincar banyak orang, kondisi inden? Kalau diskon sih belum ada sih Om. Tapi ya kalau misalkan teman-teman nanti pembeliannya kredit, boleh lah kita tambahin lah. Ada dikit lah ya. Iya, adalah aman. Nah itu tadi sobat, ini saya nggak promo ya, ini saya informasi aja. Jadi kalau misalkan tertarik untuk beli test drive pun juga boleh, silakan kontak Om Apri ini, nanti saya kasih nomornya termasuk di deskripsi. Kita, nah ini mumpung agak rata, kita agak ngebut lagi. Ini batu terus jalanan namanya. Batu terus sepanjang jalan. Nah ini nih kita berajojing lagi. Oke loh, bener-bener oke loh. Dan demikian saja seperti ini review saya kali ini, test drive Suzuki Jimny 5 doors ke area yang proper, ke area off-road di Bukit Hambalang di kawasan Sentul. Dan saya rasa ini sebuah mobil yang proper, oke untuk digunakan brand off-road. Apalagi kalau Anda misalkan keluarga yang suka berpetualang, nah bisa pakai mobil ini. Kenapa? Karena ini memiliki ruang bagasi, jadi Anda bisa membawa barang bawaan Anda secara lebih nyaman, nggak harus ditumpuk di belakang bersama anak-anak misalkan. Dan demi saja vlog ataupun review kali ini. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan juga boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel ini driver semakin besar, semakin berkembang, dan menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.